teman-teman, selamat pagi. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung di video ini. Jadi di video ini aku mau review filter dari kolam aku di sana. Aku mau bongkar isi kolam filter aku itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Dan sebelumnya ini aku review dulu. Di sini udah ada seperti taman-taman kecil ya. Jadi sini kolam outdoor buat ukuran baby. Ini yang hasil breedingan sendiri, tak taruh di luar. Hasilnya lumayan, ditaruh di luar itu airnya juga hijau, bagus, jadi nggak perlu takut cepat bau ya. Terus sebelum kita review, kita akan kasih makan terlebih dahulu. Lihat di sana. Ini mau kita kasih makan dulu. Jadi kebetulan hari ini cuaca agak mendung ya. Cuaca agak mendung. Kita akan kasih makan kura-kura terlebih dahulu sebelum kita review si kolam ini. Kita bisa lihat isi airnya itu bening. Ini udah running 7 harian ada sih lebih, dan air masih ini. Dan kita akan bongkar secara keseluruhan dari mulai dari sistem, kemudian media, kemudian cara backwashing itu seperti apa. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan kasih makan terlebih dahulu. Oke? Baik, masuk kolam. Baik, aku jelasin terlebih dahulu. Jadi ini hasil perombakan kolamku ya. Jadi kemarin ada waktu buat ngerombak kolam. Jadi kolam yang sebelumnya itu kan filternya itu kan ada bak kan, jadi ada ember di sini. Jadi karena berhubung ganti sistem, ganti media itu terus-terusan cepat kotor, dan untuk masalah utamanya adalah pada saat mengurasnya itu yang sangat menguras tenaga. Jadi cari cara lain ya, bagaimana caranya kita air tetap jernih, kemudian tidak sering-sering menguras, dan pada saat mengurasnya itu juga lebih gampang, tidak buang-buang tenaga. Itu akhirnya searching sana sini, cari sistem-sistem filtrasi yang simple, efektif dan efisien. Akhirnya beberapa kombinasi ketemu. Jadi untuk sistemnya sendiri ini di sini aku pakai ini ya, di pojok kanan. Ini percaya nggak percaya, di situ aku pakainya itu under gravel, hanya full pasir malang. Jadi simpel sih sebenarnya, cuma kita konsepnya aja yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan. Mulai dari arus, kenapa di sini arusnya sangat kencang, itu buat arus, jadi airnya itu muter. Nanti aku perlihatkan lagi aja setelah kura-kuranya itu pada selesai makan. Oke, kita lanjut ke filtrasinya aja. Oke, baik. Jadi aku mau jelasin dulu alasan kenapa kolam kura-kura aku cepat kotor. Jadi tuh ini dia dari sini kan turun ke bawah ke pasir, terus naik bawa kotoran sini pasir sana, dan pas masuk kita ambil contoh dan lihat, dan pas masuk kotoran seperti apa. Jadi ini adalah penyebab kolam kura-kura itu selalu cepat kotor. Jadi kita akan bahas untuk penyelesaiannya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengecekan dari sistem filtrasinya ya. Dan
kita lihat ini baru berjemur. Kita cek bagaimana kondisi dari chambernya itu. Kita langsung aja. Kita pertama harus ambil ini dulu. Jadi ini belum kita buat ini ya, belum kita buat papan yang bagusnya. Jadi ini masih papan sementara sih. Soalnya di sana juga belum tertutup rapat, jadi masih ditambal pakai papan triplek biasa. Jadi belum full pakai papan yang tebel. Nanti kalau ada waktu kita buatin. Jadi kita pertama turunin dulu kura-kura yang pada nangkring di atas. Nah, kemudian kita harus lepas ini dulu. Jadi di sini itu sistemnya kuncian. Di sini ada paku ya, 1, 2. Jadi fungsinya buat ngunci biar nggak lepas. Jadi tinggal bongkar pasang pas mau kuras. Kita taruh di sini. Dan ini ada nanti juga kayu, kita bisa sedikit dulu. Kita taruh di atas tank sana. Oke, kita intip langsung. Bagaimana kondisi dari kolam. Sekarang kita cek pemipaan dulu. Jadi pemipaan ini aku ada 3. Ini kita ambil dulu ya biar kelihatan. Jadi di sini tuh ada 3 keran. Untuk keran pertama ini untuk kuras kolam pertama atau kolam utamanya itu. Jadi ini ya, lurus ini keluar, masuk di sini. Ini pembuangan sama jadi skimmer juga. Misal air penuh keluar dari sini. Kemudian kita cek keran yang kedua. Untuk keran yang kedua ini ada ya, ini sengaja aku kasih pipa selang ya, kita kasih selang. Ini tuh yang pertama ini buat ngekuras atau nge-backwash dari chamber 1. Jadi kalau semisal kita nguras dari chamber 1, kita tinggal putar keran yang ini, stop keran yang ini. Kenapa aku kasih selang? Jadi kadang itu digeser sama kura-kura karena aku salah beli stop keran. Jadi kalau pakai selang ini jadi licin, kemungkinan gerak, jadi kemungkinan nggak bakal digeser. Kemudian stop keran yang ketiga ini adalah stop keran buat chamber yang kedua. Di chamber yang inti ini. Jadi nanti intinya ada di chamber yang di stop keran yang ini, pembuangan dari filter kolam ini. Kita langsung buka aja. Bagaimana sistemnya? Kita bisa langsung geser. Ini ya. Kita pecah, kita akan takut. Kita bisa lihat kondisi filternya itu seperti ini. Jadi aku ini mengadopsi dari sistem under gravel yang ada di, sebenarnya udah banyak ya di channel-channel YouTube itu sistem under gravel itu seperti apa dan sistem kerjanya itu seperti apa. Jadi aku nggak perlu ngejelasin itu konsepnya seperti cara kerjanya itu seperti apa. Cuma aku mau ngejelasin sistem yang ada di dalam kolam ini. Jadi ini di chamber yang kedua ya. Aku ini ada mesin juga, nanti aku jelasin alur mesinnya itu seperti apa, sama alur dari flow air itu gimana dan cara pembersihannya gimana. Jadi untuk di chamber pertama ini aku ada lampu UV. Kita matikan dulu karena nggak bagus juga buat mata. Jadi di sini ada lampu UV. Ini lampu UV-nya aku pakai yang 11 watt ya. Nah, ini lampu UV 11 watt. Jadi fungsi lampu UV sendiri ini untuk mensterilkan dari air ini. Mensterilkan entah dari lumut, bakteri ataupun mikroorganisme lain dari kolam sebelum masuk ke chamber utama atau chamber kedua. Jadi untuk yang pertama ini aku kasih kosongan, soalnya dulu pas kita kasih media mekanis
kebanyakan kotoran itu mampet sehingga menutupi aliran air dari chamber 1 ke chamber 2, jadi nutupin pipanya itu. Dan di sini aku pakai pipa ukuran 3/4 inch. Ini aku pakai, jadi untuk yang dari ini ya chamber 1, untuk yang dari kolam ini kan aku kasih 3, 1, 2, 3. Ini sengaja tak kasih 3 biar alurnya itu sedang, nggak terlalu pelan, nggak terlalu kencang juga. Yang penting air bisa kotoran-kotoran itu bisa ketarik ke chamber pertama. Kemudian di sini aku pakai sambungan L, atau istilahnya apa itu, pokoknya sambungan yang L. Jadi air itu naik langsung ke atas, disemburkan ke atas. Aku nggak pakai tambahan pipa lagi, cuma air langsung tak semburin ke atas. Jadi otomatis air itu yang baru keluar itu akan melewati dari lampu UV ini. Nah, sebetulnya bagusnya itu lampu UV-nya itu ditenggelamin lagi, cuma aku ini lupa nggak tenggelamin kemarin, nyari batu nggak nemu. Jadi setelah itu, setelah dari chamber 1 air itu kan naik ke atas, kemudian kesedot lagi turun ke bawah. Jadi di sini juga aku kasih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini aku kasih 3 pipa lagi. Aku kasih 3 pipa lagi buat area atau jalan masuk menuju ke chamber kedua. Dan untuk chamber keduanya ini kita bisa lihat ini ada 4 ya, ada 4 istilahnya 4 chamber. Ada 1, ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk pipa yang pertama ini adalah pipa yang digunakan buat nge-backwash atau menguras dari si chamber kedua ini. Jadi ini tuh sambungannya ke ini ya, kita bisa lihat pipa ini nggak ngeluarin air sendiri, karena yang ngeluarin itu cuma 3 pipa yang dari chamber 1. Jadi untuk chamber yang ini itu nggak ngeluarin air, karena ini berfungsi untuk menguras dari chamber kedua ini. Dan alirannya itu nanti bisa dikeluarin dari keran ini. Dari keran ini nanti bisa keluar lewat sini, bisa keluar lewat sini ya. Jadi ini disambungin menjadi sistem buat ngeluarin air atau nge-backwash air. Jadi nggak repot-repot bikin banyak saluran. Saya cuma pakai sistem yang simpel aja, pakai keran-keran gini. Jadi nantinya itu nggak bakalan repot. Kemudian kita lanjut ke arusnya itu seperti apa, alirannya itu. Jadi di sini kelihatan air itu keluar dari 3 chamber yang sisi kanan. Kita lihat air itu ngalir. Kemudian di sini aku tak kasih ini jetmat ya. Jetmatnya itu cuma ada 4 karena ini memang jetmat sisaan. Jetmat sisaan ini berfungsi juga buat ngatur dari arus si airnya ini. Jetmatnya juga ini enggak aku taruh asal-asalan. Jadi di sini aku kasih pola ya. Naruh jetmatnya juga aku berpola, jadi bisa kita lihat kalau kalian teliti. Jadi di sini yang pertama ini jetmatnya aku pepetin ke sini, ke sisi kiri. Kita anggap aja sisi kiri ya. Kita anggap sisi kiri, jetmat masuk ke sisi kiri. Jadi di sini ada rongga untuk air lewat. Meskipun air bisa lewat dari sini, minimal dia bisa mengurangi atau istilahnya itu memfilter air yang akan lewat dari jetmat ini. Jadi air otomatis akan tersaring dulu. Jika si air ini sudah mulai penuh, si media ini sudah penuh, akan mengalir ke sini melewati jetmat yang pertama, kemudian akan melewati jetmat yang kedua. Nah, jetmat yang kedua juga tak kasih silang ini
rongganya itu di sebelah kiri. Kalau yang jepmet pertama itu rongga di sebelah kanan, jepmet kedua itu rongga sebelah kiri. Jadi air itu akan keluar seperti model apa namanya istilahnya itu, model-model jalan di pegunungan. Jadi akan berkelok. Jadi di sini tuh menurut saya akan efektif karena apa? Karena ini adalah jepmet pertama penyaring kotoran kasar, kemudian setelah tertutup penuh atau sudah kotor akan melewati melewati jepmet 1, kemudian tersaring ke jepmet 2, setelah penuh akan melewati jepmet 2 dan tersaring jepmet ketiga, setelah itu akan muter juga. Jadi sistemnya itu seperti itu. Kemudian untuk media di bawahnya itu saya pakai hanya pasir malang. Jadi untuk media yang di bawah itu saya hanya pakai pasir malang. Untuk sistemnya juga hanya pakai sistem under gravel. Jadi percaya nggak percaya, saya cuma pakai under gravel yang saya modifikasi. Dengan ini total menghabiskan pasir malangnya itu yang kasar nomor 3 ya. Pasir malang nomor 3 itu sebanyak 3 karung yang untuk kemasan dari pasir malang. Di sini aku pakai coba-coba ya awalnya kan. Jadi di sini aku tanam 2 mesin. Yang pertama itu mesin yang Aquaman itu 2800 liter per jam. Untuk yang digunakan sekarang. Kemudian untuk yang kedua di sini aku pakai yang 1600. Jadi karena ini sistemnya itu masih sistem awalnya itu kan sistem coba-coba, dan ternyata memang efektif. Dan untuk penggunaan pompanya itu menyesuaikan dari ukuran chamber dan luas dari kolam. Karena luas kolam ini sekarang sudah terpotong kurang lebih jadi 2x2 dengan kedalaman airnya itu 30. Jadi kita sebisa mungkin membuat arus dari dari output airnya ini, flow-nya itu sebisa mungkin harus muter, sehingga semua kotoran itu akan terdorong ini ya, kan buat ini semua dari air sini akan terdorong muter ke sana searah jarum jam dan akan berpusat di pojokan sana dan akan tersedot ke filter atau chamber ke-1, kemudian masuk ke chamber 2 dan seperti ini. Dan kenapa ini ada mesin juga yang ukurannya lebih kecil. Jadi awalnya itu pakai yang ini, ternyata untuk arusnya itu enggak terlalu kencang. Kemudian untuk saat ini pakai mesin yang 2800 liter per jam itu efektif karena untuk arusnya itu sudah bagus. Kemudian juga dari listrik juga ini aku pakai yang enggak terlalu tinggi ya. Ini itu berapa watt? Hanya 30 watt, karena ada yang ukuran segitu itu sudah mencapai 50 watt. Jadi kita ambil yang iritnya aja. Kemudian di sini ada banyak filter juga ya. Ini filter yang nganggur. Jadi ini tuh biasanya digunain pas pada saat nge-backwash dari chamber ini. Jadi kita lihat seperti ini untuk chambernya. Cuma ini hanya ada pasir yang dari daratan, ini pasirnya itu seperti ini. Kalau pasir ini bisa kita rutin ambil dan keluarkan lagi ke sana. Yang penting untuk kotoran halusnya itu bisa kesaring ke filter, dan untuk view-nya itu airnya jadi bening. Kalau untuk pasir ini hanya ada di dasaran kolam saja, belum bisa terbang ke permukaan air. Ini kita lihat pasir seperti ini. Baik, mungkin segitu aja teman-teman video review dari filter kolamnya. Untuk penjelasannya mungkin agak belibet karena aku jarang ngomong untuk masalah filter, takutnya ada yang salah, mohon dikoreksi. Kemudian habis ini aku juga akan buat video tentang cara backwash-nya itu seperti apa, karena kalian juga pasti akan mikir ini kan sistem sistem under gravel itu gimana cara ngurasnya, apa nggak repot, apakah harus ngambil pasir secara keseluruhan dari chamber itu terus kita angkut keluar, dan itu pastinya kan
bikin tanda tanya kalian. Dan mungkin segitu aja sih, cukup video kali ini untuk pembahasan dari filter terbaru dari kolamku ini. Oh ya, untuk referensi kolam aku juga sebenarnya banyak ambil dari YouTube ya, dari sistem-sistemnya. Ada yang dari sistem wetland filter, kemudian ada yang under gravel, kemudian ada sistem chamber yang dari kolam koi. Tapi ini aku kombinasiin, dan untuk sistem pemipaan juga itu kreativitas sendiri. Jadi buat kalian juga bisa menyesuaikan dengan kondisi kolam kalian, karena ini terlihat itu nggak bagus ya, jelek, estetiknya itu kurang. Ini karena kondisi kolamnya sudah jadi seperti ini, jadi mau bongkar-bongkar lagi itu sayang dan memakan waktu. Jadi ya seadanya aja, yang penting kolam air itu bening maksimal. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa tonton video yang lainnya, oke? Terima kasih.